Halo semua anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma dan hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Pada hari ini Pak Guru akan memberikan kalian materi tentang PPKN di tema 1, subtema 1. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang kerjasama dalam keragaman. Ya anak-anak, tujuan pembelajarannya setelah anak-anak menonton video Pak Guru harapkan anak-anak dapat menceritakan pengalaman anak-anak sekalian bekerja sama dalam keragaman. Dan seperti biasa di awal video Pak Guru akan memberikan kalian persepsi sebagai bonus poin harian kalian. Tetapi sebelum kita masuk ke soal persepsi, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain pastinya. Doakan Pak Guru pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai, ya anak-anak silakan dipersiapkan buku pena jilid 4A kalian, buku catatan dan juga buku latihan sekiranya kalian perlu mencatat hal-hal penting di video Pak Guru ini, dan juga buku latihan nanti akan digunakan untuk menjawab soal persepsi dan mengerjakan latihan harian pastinya. Ya, soal persepsi pada pagi hari ini adalah tuliskanlah 3 contoh bentuk kerjasama yang boleh kalian lakukan bersama teman di sekolah. Ya, Pak Guru ulangi ya. Tuliskanlah 3 contoh bentuk kerjasama yang boleh kalian lakukan bersama teman kalian di sekolah. Nah, jika kalian sudah bisa, silahkan ditulis di buku latihan kalian. Nanti di foto lalu dikirim ke WA Pak Guru bersama dengan hasil latihan dan tugas pada pagi hari ini. Ya, kita akan mulai ke materinya ya anak-anak ya. Yang pertama tentang kerjasama dalam keragaman. Ya, Pak Guru menampilkan sebuah gambar masyarakat yang sedang bekerja sama. Di gambar ini masyarakat itu sedang bahu-membahu untuk memperbaiki jalan anak-anak. Nah, di mana perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Ya, contohnya pada gambar ini. Mungkin saja bapak-bapak ini berasal dari suku yang berbeda, berasal dari daerah yang berbeda, tapi mereka tetap bekerja sama untuk memperbaiki jalan di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin menjelaskan sedikit, ingin mengenalkan kalian sedikit tentang suku bangsa yang ada di Indonesia ini, di mana Indonesia sangat luas dari Sabang sampai Merauke, memiliki ratusan suku yang berbeda-beda. Mari kita simak dari Pulau Sumatera dulu. Jadi Pak Guru hanya mencantumkan sedikit ya anak-anak ya, nanti kalian bisa mencari informasinya lebih banyak lagi di internet atau di buku kalian. Nah, yang pertama itu dari Pulau Sumatera dulu, terdapat suku Batak, suku Minangkabau dan juga suku Aceh. Selanjutnya Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi dan juga suku Bali. Selanjutnya Pulau Kalimantan, itu ada suku Dayak, ada suku Banjar dan juga suku Melayu. Selanjutnya Pulau Sulawesi itu ada suku Bugis, suku Minahasa dan suku Buol. Lalu Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba dan juga suku Dawan. Selanjutnya ke Kepulauan Maluku dan juga Papua ada suku Tobelo, suku Dani dan juga suku Asmat. Nah, ini merupakan sedikit contoh nama-nama suku yang ada di Indonesia. Masih banyak sekali suku-suku lain, bisa kalian cari informasinya di internet atau kalian cari informasinya di buku ensiklopedia dan buku-buku yang lain ya. Nah, dengan keragaman suku ini kita akan belajar tentang bagaimana bekerja sama dan juga manfaatnya ya anak-anak ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang bentuk kerjasama di masyarakat. Jadi salah satu bentuk kerjasama yang pertama di tengah masyarakat adalah bekerja bakti. Nah, kerja bakti itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Nah,
Kerja bakti itu bisa dilakukan kerja bakti dalam membersihkan lingkungan, dan contoh ini adalah kerja bakti dalam memperbaiki jalan untuk transportasi umum ya anak-anak ya. Jadi banyak sekali contoh kerja bakti yang bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yang kedua, bentuk kerjasama dalam keragaman adalah festival budaya anak-anak. Nah, di mana festival budaya ini adalah acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, masyarakat dari beragam suku bekerja sama untuk menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Salah satu contoh festival budaya yaitu adalah Festival Tari di Lumajang, Jawa Timur, anak-anak. Nah, kalau di Bali itu ada yang namanya PKB, Pekan Kesenian Bali. Walaupun masih dalam satu suku, kita suku Bali, tetapi kita memiliki keragaman budaya dari masing-masing daerah yang ada di Provinsi Bali pastinya dalam PKB tersebut. Nah, itu contohnya adalah festival budaya. Selanjutnya kerjasama berikutnya adalah festival makanan tradisional anak-anak. Tidak hanya memiliki suku dan budaya yang beragam, Indonesia juga memiliki makanan yang bermacam-macam dan sesuai dengan khas daerah masing-masing. Di mana festival makanan tradisional adalah acara yang menampilkan berbagai macam makanan khas Indonesia. Nah, para penjual ini bekerja sama untuk menyajikan berbagai makanan khas daerahnya masing-masing. Nah, biasanya pada festival makanan ini akan diundang perwakilan di tiap-tiap provinsi untuk menampilkan makanan khas daerah dari provinsi tersebut. Bisa saja ada makanan yang disebut makanan pokok atau cemilan atau jajan-jajanan, minuman, dan lain sebagainya. Semua akan digabung menjadi satu tempat. Jadi akan ada stand dari masing-masing provinsi untuk menampilkan makanan khas daerahnya. Nah, itu tadi beberapa contoh dari kerjasama dalam keragaman anak-anak. Nah, sekarang kita akan masuk materi pentingnya persatuan dan kesatuan. Anak-anak, senangkah kalian, bahagiakah kalian jika kalian bisa bersatu dan jika kalian bisa memiliki satu kesatuan dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia? Pastinya senang dong. Nah, maka dari itu mari kita menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kalian membeda-bedakan teman. Baik itu membedakan agamanya tidak boleh, membedakan sukunya juga tidak boleh. Jadi kalian harus berteman dengan siapapun. Jadi kalian harus berteman baik dengan teman yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras ya anak-anak ya. Jadi pentingnya persatuan dan kesatuan ini karena bangsa Indonesia itu memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan juga budaya. Nah, oleh karena itu bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan agar bangsa kita menjadi semakin kuat anak-anak. Nah, sikap yang baik atau sikap yang boleh dicontoh untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu contohnya adalah apa? Iya, tidak malu untuk meminta maaf jika berbuat salah kepada teman. Nah, dari gambar ini kita lihat dua orang teman sedang saling meminta maaf karena salah satunya mungkin sudah berbuat salah kepada yang lain. Jadi kalian tidak boleh malu untuk meminta maaf jika kalian berbuat salah. Ingat, tidak hanya kepada teman, kepada guru nanti di sekolah, kepada orang tua di rumah, kepada saudara kalian di rumah, kalian harus meminta maaf jika berbuat salah ya. Lalu sikap berikutnya adalah yang pertama harus menghormati teman yang beribadah. Nah, jika kalian memiliki teman yang berbeda agama dan teman tersebut sedang beribadah, kalian harus menghormatinya. Jika teman kalian beribadah, kalian jangan mengganggu, kalian jangan ribut, atau ketika pada saat kalian main dan waktu teman kalian akan beribadah, berikan izin teman kalian untuk beribadah dulu. Setelah
temannya beribadah, selesai, baru kalian boleh bermain lagi. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Ya, benar sekali. Ini merupakan salah satu sikap yang penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan teman yang dari suku lain atau berbeda suku dengan kalian. Selanjutnya yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Ya, ini juga salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ketika teman kalian menyampaikan pendapat, kalian tidak boleh menyela, kalian tidak boleh memotong perkataannya. Ya, kalian harus menghormati. Walaupun nanti pendapat teman kalian tidak digunakan atau misalkan kurang sesuai, kalian harus tetap menghormatinya dengan cara menyimak ketika teman kalian menyampaikan pendapat. Dan juga ingat, berterima kasih setelah teman kalian mengemukakan pendapatnya. Ya, ingat, kalian harus menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Baik itu nanti ketika sudah mulai belajar normal lagi di sekolah, ada teman kalian yang presentasi ke depan kelas, kalian harus menghormati. Ketika teman kalian bertanya, lalu ada yang menjawab, harus dihormati juga. Ya. Selanjutnya adalah menghormati keragaman budaya lain. Contoh, misalkan kalian punya teman yang dari daerah lain, otomatis budayanya berbeda. Baik itu budaya dalam bertutur kata, memiliki budaya tarian daerah yang berbeda, baju adat yang berbeda. Kalian harus menghormati mereka. Ya. Memiliki baju adat yang berbeda dengan kita, mungkin kita awalnya terasa aneh, tetapi hal tersebut harus dihormati. Karena perbedaan akan membuat bangsa kita kuat jika kita menjaga persatuan dan kesatuan pastinya. Ya, kalian harus menghormati keragaman budaya lain. Misalnya juga salah satu contoh dalam menghormati keragaman budaya lain adalah ikut menjaga kelestarian budaya tersebut. Kalian bisa mempelajari kebudayaannya, kalian bisa menerapkannya di masyarakat, di tempat kalian tinggal. Itu patut dicontoh ya anak-anak ya. Selanjutnya yang terakhir, sama seperti gambar ini, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan kepada siapapun kalian harus meminta maaf. Ingat ya anak-anak ya, jangan pernah malu meminta maaf. Dan juga jangan lupa mengucapkan terima kasih jika sudah diberikan pertolongan, jika sudah diberikan pendapat, jika sudah diberikan maaf kepada teman kalian. Ingat, ucapkan terima kasih. Ya baiklah anak-anak, itulah tadi materi untuk hari ini. Jadi untuk tugas hari ini adalah silahkan kalian tuliskan pengalaman kalian bekerja sama dalam keragaman. Cerita tersebut boleh di lingkungan masyarakat, boleh kalian di lingkungan sekolah, atau di lingkungan rumah kalian. Jadi ceritanya bebas. Silahkan ditulis di buku latihan kalian, nanti dikirim di foto, kirim japri ke WA Guru Wali. Bisa dimengerti anak-anak ya. Jadi tugas untuk hari ini silahkan kalian tuliskan cerita pengalaman kalian masing-masing. Ingat, cerita masing-masing tentang kerjasama dalam keragaman. Ceritanya boleh berlatar belakang di rumah, boleh latar belakangnya di sekolah, boleh latar belakangnya di masyarakat. Yang penting pengalaman kalian pribadi. Oke, sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Dan ingat, jangan lupa kalian harus menjaga kesehatan kalian dalam masa pandemi ini. Gunakanlah masker, rajin-rajin cuci tangan pakai sabun dan bilas dengan air mengalir. Dan ingat, jaga kesehatan, jaga kondisi kesehatan kita dan juga kesehatan keluarga kita. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.